Halo semuanya, liburan ke Jogja kali ini rencananya sih ingin santai. Tetapi kenyataannya lebih banyak foto-foto daripada menikmati momen. Kejar validasi di sosial media sampai makna liburan yang sebenar-benarnya hilang. Saya dan istri jujur saja terjebak dalam permainan sosial media. Rasanya ini merusak cara pandang kita tentang hidup yang sebenarnya. Jujur saya kadang terjebak dengan kehidupan mereka di sosial media yang seringkali memamerkan kehidupan pribadinya. Terutama pada saat liburan, jalan-jalan, makan enak, dan lain-lain. Padahal yang sebenarnya itu semua hanyalah tipuan optik belaka. Kemana kak? Kemana kak? Kamu keringetan sih? Oh. Mau kemana kita? Naik bis, kemana naik bisnya? Naik bisnya kemana? Hah? Kemana? Naik bisnya mau kemana? Ayo naik bis sama mama. Kita jalan-jalan ya. Foto-foto. 1, 2, 1, 2, 3. Udah. Halo semua, kali ini saya lagi belajar buat video. Mudah-mudahan gak dicaci dan mudah-mudahan ada yang nonton. Ya, kali ini kita semua, saya, anak, dan juga istri saya akan pergi liburan ke Yogyakarta. Dan kami menaiki bis Agramas dari Cilengsi. Tepatnya saya naik dari Geria Alam Sentosa. Di situ ada loket yang namanya Loket Baygon. Di sini bisnya gak cuma Agramas, tetapi ada juga Handoyo dan lain-lain. Yang sebelumnya kami semua ingin melakukan perjalanan ini menaiki kereta api, tapi sayang tiketnya keburu habis. Padahal kami udah berencana jauh-jauh hari. Dan setelah berunding dengan istri, akhirnya kami semua memutuskan untuk naik bis. Untuk harga tiket bis ini yaitu Rp190.000. Ya, bisnya nggak bagus-bagus banget sih, tetapi lumayan nyaman. Tetapi sayang, bis ini sangat pelan. Jadi tidak kebut-kebutan. Emang bagus sih, cuma ya habis waktunya di jalan. Sebetulnya bukan bis ini yang akan mengantarkan kami ke Yogyakarta, tetapi kami akan ditransitkan di Bekasi. Dan kami akan menaiki bis yang sebenarnya di Bekasi dengan tujuan Bekasi Yogyakarta. Saya gak tahu ya, mungkin gak ada bis dari Cilengsi, terutama dari tempat saya menuju ke Yogyakarta langsung. Tetapi gak apa-apa, kami harusnya berangkat jam 5 dari Cilengsi, tetapi kami akan diberangkatkan jam 7 malam. Jadi kami harus menunggu lagi sekitar 1 jam dari Bekasi. Apakah? Karena istriku jarang banget naik mobil dan reaksinya benar-benar di luar dugaan. Baru beberapa menit dia langsung bilang, "Aduh, bau mobil bikin gak nyaman di hidung," dan langsung mual-mual. Kasian banget sih lihat dia berusaha nahan. Padahal kalau boleh jujur, saya juga sebetulnya pusing, tetapi saya masih bisa nahan. Ternyata naik mobil itu bisa jadi pengalaman yang cukup menantang ya bagi sebagian orang, terutama kami. Ada gak sih yang punya pengalaman serupa seperti saya? Apa itu? Telolet. Bepergian dengan anak kecil itu penuh warna ya. Antara gemes lihat dia yang serba ingin tahu, tapi juga harus siap siaga kalau tiba-tiba tantrum atau pecicilan banget. Kadang suka gak enak juga sama penumpang lain. Ditambah lagi ibunya lagi kurang enak badan, mabuk perjalanan pula. Jadi double deh dramanya. Tapi dibalik semua itu tetap ada kok momen-momen kecil
yang bikin perjalanan ini jadi kenangan. Pasti ada yang relate dengan kalian semua. Oh, dadam bis. Aduh, masa nangis pengen. Kak, sebentar lagi kita ganti bis. Nonton Caca. Yaudah. Oh, kita jam berapa nih, Mam? Jam 7 kurang. Kita suruh transit dulu di apa? Diam situ Kak. Di loket Bekasi. Jadi kita naik dari Cilengsi tapi transit dulu di loket Bekasi. Entah sih, gak ada yang langsung ke Jogja ya, Mam ya. Jadi kalau mau ke Jogja kita harus mesti transit terlebih dahulu di sini. Yeay, alhamdulillah kaki sudah menginjak Bekasi nih. Sebentar lagi Jogja sudah di depan mata. Meskipun ada sedikit jeda, kita harus transit dulu dan menunggu sekitar 1 jam untuk mobil selanjutnya. Tetapi tetap semangat ya, demi makanan khas Jogja dan suasana Jogja yang selalu bikin rindu. Nunggu 1 jam mah bukan masalah besar sih bagi kita. Kira-kira nanti di Jogja mau ngapain ya? Aduh, udah kebayang juga nih dari sini. Setelah menanti 1 jam, akhirnya mobil pengganti datang juga. Tapi jujur agak kaget ya. Ternyata kondisinya jauh berbeda dibanding mobil sebelumnya. Agak kurang nyaman nih kelihatannya. Semoga saja perjalanan tetap lancar sampai Jogja meskipun dapat upgrade ke arah yang kurang oke nih. Yang penting selamat sampai tujuan. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan yang cukup panjang, akhirnya bis kita berhenti sejenak untuk mengisi perut. Oh iya, informasi penting juga nih buat teman-teman semua ya. Ongkos 190.000 yang sudah kita bayar itu sudah termasuk 1 kali tiket makan malam loh. Jadi kita bisa turun sekarang dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Lumayan banget kan, sudah dapat perjalanan nyaman, dapat makan gratis pula. Yuk jangan sampai ketinggalan ya, kita isi energi dulu biar nanti bisa melanjutkan perjalanan dengan semangat. Setelah 12 jam perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba juga nih di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Lega rasanya bisa meregangkan kaki dan bersiap untuk petualangan selanjutnya. Di sini kami akan beristirahat sejenak sebelum menyewa motor yang akan menjadi teman setia kami selama 4 hari ke depan. Tujuan kami berikutnya yaitu keindahan Gunung Kidul yang sudah lama kami impikan. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah beristirahat sejenak di Terminal Giwangan, akhirnya motor yang kami tunggu-tunggu datang juga. Kami memilih untuk menyewa motor selama 4 hari ke depan untuk lebih leluasa lagi menjelajahi Yogyakarta. Untuk harga sewa cukup terjangkau, hanya Rp65.000 per hari, dan kami mendapatkan Honda Beat keluaran terbaru. Motornya nyaman banget dan tarikannya masih enteng, cocok dah buat jalan-jalan. Nah, buat kalian yang berencana sewa motor di Yogyakarta, kami merekomendasikan nih BJ Motor namanya. Nomor kontaknya nanti akan saya cantumkan di video ya. Dengan motor yang sudah siap, petualangan ke Gunung Kidul pun dimulai. Tapi sebelum jauh, perut mulai terasa keroncongan nih, sudah memberi kode. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengisi energi dengan semangkuk soto ayam yang lezat. Harganya pun bersahabat. Kami berdua hanya menghabiskan Rp40.000. Lumayan banget buat mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan menikmati keindahan Gunung Kidul. Perut kenyang, semangat pun kembali membara. Setelah menikmati hidangan lezat tadi, kami melanjutkan perjalanan menuju jantung Gunung Kidul. Dan benar saja apa yang dikatakan orang-orang tentang keindahan jalur ini sama sekali tidak berlebihan ya. Di sisi kiri dan kanan jalan, tebing-tebing kars menjulang gagah, diselimuti hijaunya hutan tropis yang memanjakan mata. Di setiap tikungan menyajikan panorama yang berbeda, seolah alam sengaja melukiskan keindahan di setiap sudutnya. Yang lebih istimewanya lagi, aspal jalan yang kami lalui ini terasa begitu mulus, nyaris tanpa lubang atau guncangan berarti, membuat perjalanan kami semakin nyaman dan menyenangkan. Rasanya seperti meluncur di atas permadani alam nih, dikelilingi oleh keindahan alam yang tak ada habisnya. Suara deru mesin pun seolah terpadu dengan simfoni alam di sekitar kami. Udara segar pegunungan yang masuk melalui jendela semakin menambah semangat petualangan ini. Setiap kilometer yang kami tempuh
rasanya semakin dekat dengan pesona tersembunyi yang menanti di ujung jalan sana di Gunung Kidul yang eksotis. Jalanan mulai sedikit menanjak dan berkelok, memberikan sedikit tantangan, namun tetap terasa menyenangkan. Pemandangan pun semakin dramatis, seolah-olah menyambut kedatangan kami dengan segala keindahannya. Kami semakin tidak sabar lagi untuk segera tiba dan menjelajahi lebih dalam keajaiban yang ditawarkan oleh Gunung Kidul. Semakin jauh kami melaju, jalanan ini seolah bercerita tentang bentang alam Gunung Kidul yang unik. Tebing-tebing kars yang tadinya berdiri tegak di sisi jalan, kini mulai membentuk formasi-formasi yang menarik perhatian. Ada yang terlihat seperti pahatan alami, ada pula yang menyerupai gerbang raksasa yang menyambut para pengembara. Pepohonan di sepanjang jalan pun semakin bervariasi. Pohon-pohon jati yang kokoh berdiri tegak, diselingi oleh tanaman-tanaman perdu dan semak belukar yang menambah kekayaan visual perjalanan ini. Sesekali kami melihat burung-burung liar terbang melintas, menambah kesan alami dan damai. Meskipun terasa jauh dari hiruk-pikuk kota, sesekali kami berpapasan dengan kendaraan lain, baik roda 2 maupun roda 4. Terlihat juga beberapa rumah penduduk yang sederhana namun asri, berbaur dengan alam sekitar. Senyum ramah penduduk yang kami sapa menambah kehangatan perjalanan ini. Dari balik kemudi, pemandangan terus berubah dan semakin memukau. Di kejauhan, siluet perbukitan kars mulai terlihat, memberikan petunjuk bahwa kami semakin dekat dengan tujuan. Rasa penasaran dan antusiasme semakin memuncak, membayangkan keindahan alam yang menanti untuk dijelajahi di sana. Sinar matahari sore ini mulai menghidup, memberikan sentuhan magis pada pemandangan ini. Warna keemasan dan jingga memeluk tebing dan hutan, menciptakan suasana yang syahdu dan menenangkan. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati setiap detik keindahan yang ditawarkan oleh jalan yang mempesona ini. Setelah menempuh perjalanan berkelok dan pemandangan indah, akhirnya kami tiba di pantai yang indah, yaitu Pantai Krakal. Debur ombak dan pasir putih menyambut kedatangan kami. Beruntung The Royal Joglo, tempat kami menginap, terletak tak jauh dari pantai ini. Karena waktu check-in masih beberapa jam lagi, akhirnya kami memutuskan untuk menikmati Pantai Krakal ini. Singgah di warung sederhana, menikmati angin sepoi-sepoi, dan membiarkan tubuh beristirahat setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Setelah perjalanan panjang, jujur hati ini terasa pilu melihat sekecil yang begitu kelelahan hingga tertidur pulas. Tapi inilah bagian dari perjalanan yang sudah kami rencanakan sejak lama. Liburan yang penuh cerita meski kadang tak mudah. Semoga lelah ini terbayar dengan tawa dan kenangan indah nanti ya. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya tiba juga waktunya untuk check-in. Kami menginap di Royal Joglo, tempat yang dari awal sudah kami incar karena nuansa tradisionalnya yang hangat. Kami booking via Agoda dengan harga Rp350.000 per malam. Terbilang cukup terjangkau untuk kenyamanan yang ditawarkan. Begitu masuk, suasana langsung terasa tenang. Bangunan kayu bergaya joglo, aroma khas kayu jati, dan angin semilir sore hari membuat lelah kami sedikit demi sedikit terobati. Sekecil pun mulai tersenyum lagi, mungkin karena akhirnya bisa selonjoran di kasur yang empuk. Perjalanan memang melelahkan, tapi sampai di tempat tujuan dengan selamat dan melihat keluarga kembali ceria, rasanya semua itu sangat layak sih. Oke, jadi seperti inilah kamarnya. Ini untuk harga 350.000 sih. Ya, lumayan lah, kecil. Ini juga bertiga, gak tahu tidurnya gimana. Dapat minum 2, ada kopi, ada teko buat masak air. Bisa nyalain ya? Oke, nyalain. Oh, ada di sana. Dari Depok, cabang-cabangnya ya, ada Palangkaraya juga. Terus ya, ini ada ruang penyimpanan, lemari. Kita bikin coba hukumannya bisa. Oh, nggak bisa ya.
Kemarin WC-nya lumayan bersih tapi gak bersih-bersih amat. Enggak sih, bersih, emang bersih sih. Cuma ya wajar kalau di kota paling ini harga 150.000. Ada TV, Ipin. Yang penting kalau di pinggir pantai kayak gini tersedia AC. Tapi kayaknya semua hotel tersedia AC ya, Mam. Sempit banget. Ya lumayan lah bagi orang yang tidak punya duit kayak saya. Segini harganya mahal sih. Pesen aku deh. Halo. Kayak gitu aja. Oh iya, selain sudah termasuk sarapan pagi, Royal Joglo juga punya fasilitas yang cukup lengkap untuk ukuran harga segitu. Ada kolam renangnya juga loh, cukup bersih dan nyaman. Cocok buat nyegerin badan setelah perjalanan panjang atau sekedar main air bareng anak-anak. Di depan hotelnya juga ada taman kecil yang asri, pas banget buat nongkrong sore hari sambil ngopi atau sekedar ngobrol santai. Ada gazebo-nya, terus suasananya itu loh bikin tenang, ditemani suara burung dan angin sepoi-sepoi, bikin betah dah duduk di sini lama-lama. Buat yang hobi main, mereka juga nyediain tempat biliar. Lumayan banget buat hiburan malam sambil santai bareng pasangan atau teman-teman. Lengkap lah pokoknya, suasana tradisionalnya dapet, fasilitasnya juga oke untuk harga yang ya lumayan murah. Udah, gini nih, 1, 2. Gak pas apanya, Mama? Sore harinya kita lagi cari makan dan nemu tempat yang pas banget nih, namanya Rumah Makan Bu Supila. Tempatnya spesialis aneka seafood dan tenang saja ya, semua harga di sini udah ada label freshnya. Jadi gak ada tuh yang namanya harga tiba-tiba naik. Yang bikin makin asik juga, rumah makan ini lokasinya percis di samping pantai Krakal. Jadi sambil makan bisa langsung nikmatin view pantai yang cantik banget. Fix sih, makan enak, harga aman, dan pemandangan keren banget nih. Jadi paket lengkap deh makan di sini. Itu ada pantai ya, Pantai Salili tuh. Main jauh anjir. Oke. Wow, airnya lebih pasang. Setelah makan kenyang, kami balik lagi ke penginapan, santai sejenak, terus langsung lanjut berenang biar makin segar. Besok paginya kami udah siap nih buat lanjut explore. Kali ini ke Pantai Selili. Lokasinya nggak jauh dari penginapan, bahkan masih sejajar sama Pantai Krakal. Pantainya membentang indah dan semuanya masih satu garis wisata yang wajib banget dikunjungi kalau lagi di sini. Pokoknya vibes-nya bener-bener liburan santai tapi berkesan. Kali ini saya berada di pantai ya, Bos. Saya lagi berada di Yogyakarta, tepatnya di Gunung Kidul. Wow, ramai banget. Gak rame sih. Saya sengaja ke sini hari weekend biar gak rame, dan beneran gak rame. Sono ada tempat sunset juga tuh. Damn, dia tempat sunset. Ini namanya Pantai Silili. Pasirnya putih anjir, masih asri lumayan. Masih asri banget. Putih. Sana, view-nya keren ternyata. Kok view-nya ke daerah sana lebih keren tau ternyata. Namanya Pantai Silili. Itu ada kayak bendera merah kayaknya. Dilarang di atas merah deh kayaknya sih. Tidak tahu sejauh ini sih aman sih, ombaknya masih belum terlalu gede ombaknya. Biasanya pagi-pagi semua pantai pada gede ya ombaknya, tapi kali ini masih lumayan tenang. Wow, banyak keluarga tuh, banyak orang juga yang berwisata di sini. Sejauh mata memandang sih pasirnya masih putih banget ya, tidak jepret. Kalau foto dari sini keren nih. Oh, sana juga ada kayaknya pantai juga ya dari sana yang banyak batu-batu kayaknya sih.
ada batu Selili, oh nama pantainya Selili bukan Silili. Agak lumayan orang masuk. Di sini tempat wisata ya, ada juga penyewaan jeep, banyak sekali warung-warung, tapi nggak terlalu lumayan mengganggu sih. Ini udah tertata sih, kayak tempat duduk kayak gininya udah tertata, nggak terbuat dari terpal gitu yang malah membuat keindahan tercemar gitu. Ini tertata lumayan bagus. Dan satu lagi sih, saya berwisata ke Yogyakarta kayak gini tuh gak terlalu banyak bayar, Cok. Kita masuk gak bayar, parkir doang deh, parkir 2.000 kalau gak salah. Itu wajar sih, itu juga dikasih kartu, jadi resmi gitu. Gak semerta-merta minta 200.000 enggak. Cuma kalau kita ke WC, kalau di sini bayarnya mahal banget, soalnya mungkin di sini air agak kurang atau gimana ya. Air agak kurang kayaknya di sini gitu. Jadi kalau misalkan WC agak lumayan mahal. Sama ya, kalau makanan sih hampir di semua wisata ya mahal. Gak ada yang murah. Saya di sini bersama keluarga ya, teman-teman. Lumayan. View-nya keren banget, deh. View-nya keren banget. Pantai Selili, Yogyakarta melaporkan. Mantap. Tuh bersama Steam juga saya. Mam, ternyata view-nya di sana lebih bagus tau. Jadi kayak ada batu-batu gitu tinggi. Setelah puas menikmati keindahan Pantai Selili, kami memutuskan untuk lanjut lagi eksplor pantai berikutnya. Kali ini tujuan kami adalah Pantai Watu Lawang. Lokasinya agak lumayan jauh dari Pantai Selili, jadi kami naik motor sekitar 15 menitan. Perjalanan menuju ke sana cukup seru, melewati jalan kecil dan pinggir pantai dan beberapa tanjakan ringan. Tapi semua terbayar waktu sampai. Pantainya cantik banget dengan batu karang besar yang jadi ciri khas dan pasir yang bersih. Kami sempat berhenti sebentar buat berfoto-foto, menikmati angin laut pagi yang segar, dan tentu saja memandangi ombak yang cukup besar karena masih pagi. Sayangnya kami nggak bisa berlama-lama di sini. Si kecil mulai rewel karena takut melihat ombak yang cukup tinggi. Mungkin buat anak-anak suara ombak besar bisa terasa menakutkan, apalagi suasananya masih agak sepi ya. Jadi setelah ambil beberapa momen penting, kami memutuskan untuk lanjut lagi cari tempat yang lebih tenang untuk bersantai. Ini nih ada spot foto di sebelah situ tuh. Tadi ada orang kayak ke bawah, anjir. Kayak ke bawah ombaknya kadang gede kadang kecil. Mau naik perahu. Tuh ada perahu di tengah sono no. Oh, di tengah no ada perahu no. Mau nggak? Tapi kalau kau bisa berenang, misalkan ke bawah gitu, mah ngeri juga ya, Mam. Kamu bisa gak berenang? Gak bisa, serius. Itu gede banget, Mam tuh. Ombaknya lagi gak kondusif, kuy. Ya tuh, ombaknya gede banget. Anjir. Emang Gunung Kidul gede ya ombaknya ya. Lihat. Takut sampai. Kayaknya agak atasan nih. Tuh, set. Kegulung keseret gitu kan. Enggak. Ini mamanya lagi bete, gak mau foto-foto, dia gak bisa foto-foto soalnya bocil ini ngamuk, gak boleh. Dia takut banget ombak, soalnya gara-gara kemarin si Raska takut ombak ya. Ya gara-gara kemarin apa? Ada ombak naik. Jadi takut dia. Kenapa? Udah kamu di situ. Oh, tadi dari yang situ, Mam. Kamu di situ kah? Main bel. Ayo mau foto-foto dulu. Wow.
Oke sayang. Setengah aja ya Mam ya. Satu, dua, tiga. Hah? Belum sih. Udah lah. Iya anak muda bener ya. Ayo kak. Udah. Iya di sini aja. Sudah. Oh, saya berada di Pantai Batu Bolong. Tepatnya masih di kawasan yang sama kayak pantai tadi. Saya berkunjung ke apa tadi? Pantai apa? Pantai Selili ya. Ini Pantai Batu Bolong. Ini viral juga sih, lumayan sih. Yang tahu cuma istri saya. Oh, di sini udah banyak homestay juga seperti itu. No, homestay itu. Banyak homestay, banyak oh iya tempat ya semacam hotel lah, villa lah. Villa. Ini agak terlalu ramai soalnya kesini saya weekday ya. Ini hari Selasa kalau nggak salah, Selasa tanggal 6. Istri gua pengen foto-foto, gak boleh sama anak. Iya kak, kenapa kak? Ini nih yang rewel nih, bete istri saya. Ganjel mam, bawanya pakai batu mam. Tuh kak tuh. Sejauh mata memandang sih lumayan keren ini. Kalau di sini tadi bayar parkir 5.000 juga, bayar parkir 5.000, terus di bawah ada yang minta ibu-ibu gitu, bilangnya sih seikhlasnya ya, tapi nggak tahu lah. No, memang gila, view-nya lumayan keren. Untuk spot foto-foto di sini lumayan keren tuh. Di bawah apalagi ada batu bolong kayak gitu ya. Kalau anak gua gak rewel sih, enak banget nih. Emaknya udah jauh-jauh hari pengen kesini ya, tapi tiba-tiba anak rewel anjir. Sebentar kak. Tuh coba lihat ke bawah ya. Dari sini. Oh, keren euy. Ini sayangnya di pinggir-pinggir tuh banyak bangunan-bangunan kayak ini nih. Kalau bisa masih dibikin teratur gitu. Bangunan-bangunan kayak gini tuh harusnya. Cuma ini untuk saran doang. Mudah-mudahan lah pemerintah daerah Yogyakarta. Cuma kan ini membantu perekonomian mereka juga ya yang jualan ya. Tapi mengurangi estetik, cuma ya membantu perekonomian mereka juga. Sejauh mata memandang sih. Watu lawang, watu lawang, bukan batu bolong. Batu bolong bahasa Indonesia mungkin ya. Batu lawang itu bolong kali ya. Ini bahasa Jawa. Oke, jadi ombaknya kurang bersahabat sih. Gede banget. Tadi kayak ada hanyut gitu di situ tuh. Tapi balik lagi sih. Itu udah teriak-teriak. Udah pada basah. Ya trauma deh dia pasti. Udah mam? Ih, istri gua foto-foto. Oke. Ya di situ ya di situ. Nah, terus. Anjay. Ini view-nya keren, mam. Aku fotoin sekali. Bak. Nah, udah. Angin lumayan besar ya di sini ya. Tempat parkir banyak banget, ada yang di atas, ada yang di bawah, di belakang itu semuanya warga-warga pada buka lahan parkir. Di situ juga tempat parkir. Oh no, tempat parkir pintu masuk Pantai Batu Lawang tuh. Arah timur. Oh, ini pintu masuk timur. Ini lewat sini. Ini Batu Lawangnya sebetulnya ada di bawah sini, dekat banget dari sini. Ntar gua coba lihat. Mudah-mudahan anak gua gak teriak. Anak gua gak boleh. Gak boleh sama sekali ini. Nah, di sini nih. Nah, ini adalah batu lawangnya. Jadi di situ tuh ada semacam batu gitu, ada bolongannya. Ini adalah jam berapa ya? Ini baru jam 10, udah terik banget sih. Kayaknya sunset di sini bagus juga sih. Biasanya matahari. Oh, matahari terbit sana ya? Matahari terbenam sana kayaknya. Bagus sih kayaknya sih buat sunsetan, keren. Jogja lumayan ya, Jogja banyak pantai-pantai bagus. Maksudnya masih lumayan rapi di sini, pasirnya putih. Sama yang satu lagi tadi masalah pungli gak terlalu banyak di sini. Sini pintu masuk gratis, cuma bayar apa? Bayar buat parkir doang sih. Ya, di situ masih belum tercemarnya. Mudah-mudahan sih sampai selanjutnya kayak gini terus. Jadi kalau bisa lebih dikelola lagi dengan baik gitu ya. Ini membantu banget perekonomian warga di sini, terutama. Keren sih. Keren banget.
Ngeri banget. Awas, awas kamu jangan terlalu deket tahu, ngeri banget, Mamam. Iya sih, takutnya. Ngeri banget. Ini bocil nih main-mainan sih. Anjay. Ada yang lagi mau foto-foto. Udah puas foto-foto di bawah kayaknya. Ini punya Kak juga ya? Kak, maaf. Habis ini sih rencana mau ke Candi Prambanan. Mudah-mudahan ada waktu. Ya, nyampe sore aja sono. Tapi panasnya terik banget. Emang Jogja sih termasuk salah satu kota terpanas sih menurut gua ya. Agak lumayan panas banget. Cuma ya di sini gila sih. Bau motornya itu tertib banget. Orang kemarin gua ke sini kan nyampe kaget loh. Gak ada orang bunyiin klakson loh di perjalanan tuh, jadi keren banget sih Jogja sih. Ya, itulah Yogyakarta. Ini pada tahun 2025 gua ya pernah kaki lagi di sini. Dulu emang sering sih ke sini cuma dulu. Apakah? Oh iya, temenin ya. Temenin ya. Oke. Ini pintu masuk yang sebelah sono ya. Oh, bisa masuk ya. Pintu masuk timur. Anjay, istri gua foto-foto. Ombaknya gila, tinggi-tinggi banget. Tapi di sini nggak ada yang surfing sih. Tapi di tengah juga tuh banyak orang yang nyari ikan tuh. Ya santai-santai aja sih bagi pelaut sih, ombak nggak terlalu gede mungkin ya. Santai-santai aja tuh. Wow. Emang tinggi banget sih. Ini harus benar-benar hati-hati. Di sono ada tempat foto-foto di tengah. Kayak semacam tuh, kelihatan kan? Ini buat foto-foto tuh. Lumayan sih. Bagus. Lumayan. Setelah puas menikmati suasana alami di Pantai Watu Lawang, perjalanan kami pun berlanjut. Kali ini tujuan cukup jauh, Candi Prambanan. Tapi sebelum melanjutkan ke sana, perut tentu harus diisi dulu. Kami sempat berhenti sebentar di sebuah restoran seafood yang letaknya persis di pinggir pantai. Begitu sampai, suasana langsung bikin betah. Tempatnya terbuka dengan pemandangan langsung menghadap laut. Angin sepoi-sepoi dan suara ombak jadi teman makan yang pas banget nih. Tapi sayangnya ada satu hal yang cukup disayangkan. Kami harus menunggu hampir 1 jam sampai makanannya datang. Ya cukup lama memang, bukan karena restorannya ramai, tapi mungkin memang pelayanan dapurnya agak lambat. Jadi sambil menunggu kami coba eksplor area sekitar. Ternyata di atas restoran ini ada penginapan juga. Menurut info yang kami dapat, harga mulai dari 400 ribuan per malam. Cukup terjangkau dengan view pantai langsung dari balkon kamar. Jujur setelah tahu itu rasanya tempat ini lebih cocok buat staycation daripada sekedar tempat makan. Atmosfer santai cocok buat leyeh-leyeh sore hari sambil ngeteh atau ngopi di pinggir pantai. Akhirnya setelah cukup lama menunggu, makanan kami pun datang juga nih. Dan untungnya rasanya cukup enak dan porsinya lumayan besar. Lumayanlah jadi energi tambahan sebelum melanjutkan perjalanan ke destinasi sejarah yang luar biasa, yaitu Candi Prambanan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kelihatan nggak Bang? Makin ada banyak. Kita coba dulu. Ikan kembung. Oh, tempat makan ini namanya warung seafood. Setelah makan tadi kita mau berangkat lagi, rencana kita mau ke Candi Prambanan siang-siang cuk, panas. Untuk makanannya tadi dari 10 nilainya paling, maaf ya, soalnya pesannya lama banget aja ya, hampir sejam nungguin karena mereka tuh nggak persiapan gitu. Dikirain saya tempat makan biasa kan mungkin cepet-cepet ya pesannya, paling 10 menit
tadi hampir. Karena kan sejam ya Mam ya pesannya ya. Mam, sejam kali ya tadi kita pesan ya. Ya segituan lah, hampir sejaman kayaknya. Setengah jam lah. Dan rasanya sih be aja. Sembilan kembung, harganya semuanya total Rp40.000. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, yaitu sekitar 1,5 jam, akhirnya kami sampai juga nih di kawasan Candi Prambanan. Sampainya di sini, kami langsung menuju pintu masuk utama. Area parkirnya cukup luas dan sudah tertata rapi. Jadi nggak terlalu repot nih cari tempat parkir. Sesampainya di loket, kami langsung beli tiket. Untuk harga tiket masuk di hari weekday totalnya Rp100.000 untuk 2 orang. Jadi per orangnya Rp50.000. Cukup terjangkau sih, apalagi untuk bisa masuk ke salah satu situs warisan dunia yang penuh sejarah ini. Setelah tiket di tangan, kami mulai berjalan masuk ke area candi. Dari pintu masuk, suasana sudah mulai terasa berbeda. Jalan setapak menuju candi dikelilingi taman hijau yang tertata rapi, dan dari kejauhan bangunan Candi Prambanan mulai terlihat sedikit demi sedikit, makin bikin penasaran nih. Udara siang ini cukup panas, tapi angin semilir dan pepohonan di sekitar membuat perjalanan menuju komplek candi tetap terasa nyaman. Sepanjang jalan banyak pengunjung yang juga asik berfoto, ada juga yang duduk santai di bangku-bangku taman sambil menikmati suasana. Semakin dekat, semakin jelas terlihat betapa megahnya Candi Prambanan. Bangunan menjulang tinggi dengan ukiran-ukiran batu yang rumit dan detail. Rasanya nggak nyangka bisa melihat langsung salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara ini. Keren banget sih, saya sebetulnya dua kali kesini ya. Dulu tapi udah agak lumayan lupa sih. Dulu sendiri sih, nggak sama istri. Sekarang udah berevolusi. Jadi sama istri nih berdua nih. Mudah-mudahan gak hujan sih. Habis ini rencana mau jalan-jalan lagi. Ayo Mam, kita fotoin Mam. Ayo fotoin Mam. Sini pakai HP Mam, buru. Dari sini view-nya paling bagus Mam. Setelah puas mengagumi kemegahan dari luar, kami pun semakin tertarik untuk mengenal lebih dalam sejarah Candi Prambanan ini. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 dan merupakan komplek candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam kepercayaan Hindu: Dewa Brahma, sang pencipta; Dewa Wisnu, sang pemelihara; dan Dewa Siwa, sang perusak. Dari ketiganya, Candi Siwa adalah yang paling besar dan paling mencolok di antara yang lain, menjulang sekitar 47 meter. Konon, candi ini dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai penanda kebangkitan kembali agama Hindu di tanah Jawa setelah sebelumnya dominan dengan ajaran Buddha seperti yang terlihat di Candi Borobudur. Menariknya, selain kaya nilai sejarah dan arsitektur yang luar biasa, Candi Prambanan juga lekat dengan kisah legenda rakyat yang sangat terkenal, yaitu legenda Roro Jonggrang. Kisah ini turut memberi warna pada cerita budaya di balik berdirinya candi ini. Selain nilai sejarahnya, Candi Prambanan juga punya cerita legenda yang legenda banget, yaitu kisah Roro Jonggrang. Jadi ceritanya dulu ada seorang pangeran bernama Bandung Bodowonso yang jatuh cinta pada seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Tapi Roro Jonggrang sebenarnya tidak ingin menikah dengan Bandung Bondowoso karena ia telah membunuh ayahnya dalam peperangan. Untuk menolak secara halus, Roro Jonggrang memberikan syarat yang tampaknya mustahil. Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam. Dengan kekuatan supranaturalnya, Bandung Bondowoso hampir saja berhasil. Ia sudah membangun 999 candi dan tinggal 1 lagi. Melihat hal itu, Roro Jonggrang pun panik dan menyusun siasat. Ia menyuruh para wanita di desa menumbuk padi dan menyalakan api di sebelah timur agar terlihat seperti fajar sudah tiba. Para makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso pun ketakutan dan pergi mengira hari sudah pagi. Mengetahui dirinya ditipu, Bandung Bondowoso marah besar. Ia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk melengkapi candi yang ke-1000. Konon
Konon patung wanita yang ada di dalam Candi Siwa dipercaya sebagai wujud dari Roro Jonggrang itu sendiri. Setelah mengetahui kisah legendaris Roro Jonggrang, kami pun melangkah masuk ke dalam komplek Candi Utama. Suasana di dalam cukup teduh meskipun matahari sedang terik-teriknya. Dinding-dinding batu hitam yang menjulang tinggi di sekeliling kami terasa sangat megah dan bersejarah. Kami mulai dari Candi Siwa yang merupakan bangunan utama dan tertinggi di komplek ini. Begitu masuk ke dalam, suasana langsung berubah jadi lebih hening dan sakral. Di dalamnya terdapat arca besar Dewa Siwa yang berdiri kokoh, lengkap detil ukiran yang sangat indah. Di sekeliling ruangan juga terdapat beberapa relung yang berisi arca-arca pendamping. Setelah itu kami bergeser ke Candi Brahma dan Candi Wisnu yang letaknya bersebelahan di sisi kiri dan kanan Candi Siwa. Meskipun ukurannya lebih kecil, tapi detil arsitektur tetap luar biasa. Setiap candi memiliki ciri khasnya sendiri dan masing-masing menggambarkan peran para dewa dalam kepercayaan Hindu. Yang menarik, di luar 3 candi utama ini juga ada candi-candi kecil lainnya seperti Candi Wahana, tempat para wahana atau kendaraan dari ketiga dewa dipahat. Misalnya Candi Siwa Angsa untuk Brahma dan Garuda untuk Wisnu. Kami pun tidak melewatkan momen untuk foto-foto di beberapa spot ikonik dengan latar belakang candi yang menjulang tinggi. Rasanya seperti sedang berada di film sejarah atau petualangan. Di sini tuh, ini candi. Nah, ini Candi Siwa. Namanya Candi Siwa. Dari mana saya tahu? Itu di bawah tuh. Hah? Bukan, itu dewa di zaman Hindu. Oh, Siwanya orang Lampung 9 ya. Nah, ini kalau kata orang Jawa sih di sini sebutnya Candi Roro Jonggrang. Sebetulnya daerah Prambanan itu gak cuma ini candi ya, cuma yang paling besar dan paling banyak candi ada ini. Paling banyak sih candinya ada di Candi Borobudur. Untuk pengelolaannya kayaknya dikelola swasta deh. Emang semua candi itu harus dikelola sama swasta atau tempat wisata ya, biar lebih aman. Banyak yang rombongan, ada yang bajunya sama-sama, dia kayaknya naik bis. Ada yang hitam-hitam, warna apa tuh, warna ungu, coklat, dan banyak lagi yang lainnya. Wow, ada turis juga tuh, ada warna krem. Wow, seru banget. Wow, kamu udah puas ya? Udah puas belum? Beda ya? Yang banyak dulu, Mam. Yang puas. Apa? Apa, Kak? Apa, cu? Kalau pengen informasi kita lebih bagus atau kalau lebih detail sih bisa nyewa guide ya, kayak bule-bule. Dia rata-rata membawa guide. Nandi means bull. Nandi. Where is the bull? Inside. The bull. Oh, Ada namanya Nandi. oh sir. Itu dimarahin. Macam sir. Dimarahin kakek. Dimarahin tuh. Bangun katanya, bangun. Oh, dimarahin kakek. Wow. Gak kebayang weekend sih. Weekday segini ramainya. Naik lagi yuk. Ya kan? Ini sempat ada dulu sempat runtuh. Tangga lagi yuk. Kawat-kawat kayaknya mulai dibangun lagi kan, mulai direnovasi. Tapi tidak menghilangkan keoriginalan si candinya tersebut kayaknya sih. Kelihatan gak ada yang berubah. Minum, kamu minum. Muat gak? Iya kan? Hari ini baru asar ya, udah jam 3. Masih belum puas nih kayaknya istri saya nih. Dan ya banyak. Ini candi paling gede yang ada yang dibuat peradaban. Gak ada lagi. Dan semakin sore semakin banyak orang. Anjir. Berarti bener antusiasme masyarakat untuk berwisata ke Jogja itu emang tinggi ya. Menurut saya pendapatan Jogja bisa didapatkan 90% dari ya wisatawan yang datang seperti ini nih.
Untungnya mereka mempunyai tempat wisata yang bagus, mempunyai masyarakat yang sangat ramah terhadap wisatawan, karena ya itulah fungsinya tempat itu. Kalau misalkan kita ramah terhadap wisatawan ya jadi mengeludak seperti ini. Bagus, jadinya ini adalah menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat sekitar terutama ya. Dan kedua ya untuk memajukan perekonomian daerah istimewa Yogyakarta. Di balik kemegahan Candi Prambanan tersimpan kisah tentang kekuatan alam yang pernah mengguncang pondasi sejarah. Pada tanggal 27 Mei 2006, sebuah gempa dahsyat mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan magnitudo 6,3, bumi bergetar selama 37 detik, cukup untuk merobohkan ribuan bangunan dan meninggalkan luka mendalam termasuk kepada Candi Prambanan. Ratusan batu candi runtuh, struktur candi utama retak, patung-patung suci bergeser dari tempatnya, seolah sangkala datang merenggut harmoni yang telah berdiri selama lebih dari ribuan tahun. Namun di tengah puing-puing sejarah, harapan tumbuh. Para arkeolog dan tim konservasi bekerja tanpa lelah menyusun kembali kepingan demi kepingan warisan dunia. Pemugaran dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap batu diperiksa, disusun kembali seperti teka-teki kuno yang menantang. Hari ini Prambanan kembali berdiri megah, namun retakan sejarah itu mengingatkan kita bahwa warisan budaya bukan hanya untuk dikagumi, tapi untuk dijaga dari waktu dan dari murka alam. Candi Prambanan pernah terluka, tapi sejarah tak pernah runtuh selama kita terus merawatnya. Wow, wow. Oke. Oh, dari sini kelihatan nih, candinya bisa kelihatan full. Oh, candinya bisa kelihatan full dari sini, bos. Bagi yang mau ke sini, mantap. Ini adalah jalan pintu keluar ya. Kita bisa masuk tadi lewat sono dan keluar lewat sono. Di sana. Woo! Ini bersama istri tercinta. Untuk biaya masuk weekday 100.000 worth it sih. Kita bisa tahu sejarah. Kalau pengen masuk gak cuma foto-foto, belajar sejarah juga bisa di sini. Wih, sejarahnya ini panjang, Mam. Di mana dia ngeliatnya sejarah? Balas tadi ada tulisan-tulisan di sana tuh, bisa lihat kita. Atau pengen lebih detail bisa nyewa tour guide. Cuma ya tour guide-nya freelance paling ya, nggak ada tour guide khusus. Katanya sih bayar 150 ya per 2 jam kalau nggak salah, tapi nggak tahu sih. Itu dia pengen juga jelasin. Ya mereka ngejelasin ini candi ini terbangun pada abad keberapa, candinya ini candi apa gitu, fungsinya buat apa. Semua candi di sana buat tempat beribadahan sih. Ya kagum, gila lu, ini masyarakat zaman dahulu kala bangun ininya gimana ya, Mam? Foto lagi, Mam, di sini, Mam, yuk. Pakai tang sisu. Mam. Wih. Oh, subhanallah. Masya Allah. Ini tanpa semen loh bangunan kayak gini, bisa tinggi kayak gini ya. Konstruksinya gimana, memikirkan gambarnya dulu. Berarti bener teknik sipil dulu emang gila-gila ya. Ini soalnya gak mungkin dibangun oleh jin sih. Apakah dulu masih zaman jin masih aktif apa gimana, kan gak mungkin juga sih kayaknya sih. Nah, ini baru sebagian kecil ya. Oh, lagi ada acara, anjir berisik banget. Sini bagus nih. Hari kian sore, matahari perlahan tenggelam di balik megahnya Candi Prambanan. Kami pun telah puas menikmati setiap sudut keindahan dan sejarah yang terpahat di sana. Saatnya melanjutkan perjalanan menyusuri pesona Jogja yang tak pernah habis. Terima kasih Candi Prambanan atas pengalaman yang mengagumkan dan penuh makna. Sampai jumpa lagi di destinasi berikutnya.